Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Relik Raja Monster. Memfokuskan pandangannya dan melihat ke atas, di antara kerumunan asli orang-orang yang seperti gunung dan lautan, mereka membuka jalan lebar. Yang berjalan di sepanjang jalan adalah pasangan pria dan kuda. Orang-orang yang memimpin adalah dua pria paruh baya yang menunggang kuda perang berwarna emas. Aura dari dua laki-laki itu tidak biasa, dan mereka berdua orang yang kuat di puncak ranah mendalam. Mereka adalah orang-orang dari Villa Bergengsi. Meskipun Villa Bergengsi kuat, mereka yang berada di puncak ranah mendalam masih benar-benar karakter tingkat atas di Villa Bergengsi. Jadi, setelah orang-orang seperti mereka muncul, siapa yang berani menghalangi jalan mereka? Adapun mengapa dua orang dari Villa Bergengsi muncul di tempat itu karena mereka membuka jalan bagi tubuh kekuasaan di belakang mereka. Kekuatan itu tidak sederhana, dan itu adalah salah satu penguasa Provinsi Roh, orang-orang dari World Spirit Guild. Kali ini, tidak banyak orang dari World Spirit Guild yang datang. Bahkan tidak ada 200 orang, dan semuanya adalah laki-laki. Yang tertua pasti tidak mencapai usia 30 tahun, dan mereka semua masih dalam generasi muda, karena levelnya sedang-sedang saja. Dan alasan mengapa Chu Feng sangat bahagia bukan hanya karena dia melihat orang-orang dari World Spirit Guild, itu juga karena dia melihat orang yang akrab dalam kelompok orang. Itu adalah orang yang berusia sama seperti Chu Feng, keduanya laki-laki muda, yang disebut sebagai jenius paling menonjol dalam generasi muda World Spirit Guild, Gubo. Gubo. Setelah melihat Gubo, Chu Feng dengan cepat melambaikan tangannya saat dia mendekat. Berhenti. Namun, sebelum bahkan membiarkan dia berbicara, dua orang dari Villa Bergengsi yang membuka jalan berhenti Chu Feng dengan wajah tidak baik. Chu Feng. Melihat Chu Feng, Gubo benar-benar sangat menyenangkan. Dia buru-buru naik dan berkata kepada dua pakar Villa Bergengsi, "Tetua, ini temanku. Dia adalah bagian dari World Spirit Guild-ku." Oh. Pada saat itu, dua orang dari Villa Bergengsi tidak segera membiarkan Chu Feng masuk. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah para pemuda yang juga berada di puncak ranah mendalam di belakang Gubo. Orang-orang itu jelas merupakan karakter representatif dari World Spirit Guild yang datang dalam perjalanan ini. "Gubo, kamu mengenalinya? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya?" Melihat itu, seorang lelaki dengan wajah putih bertanya pada Gubo. "Kakak Wang, dia adalah orang yang melangkah ke puncak menara hantu Asura terakhir kali, Chu Feng." Melihat itu, Gubo dengan cepat menjelaskan. "Apa? Dia adalah Chu Feng." Setelah kata-kata itu keluar, hampir semua orang di World Spirit Guild melemparkan pandangan kagum mereka ke arah Chu Feng. Bagi orang normal, mungkin mereka tidak akan tahu apa itu menara hantu Asura, tetapi bagi orang-orang dari World Spirit Guild, mereka sangat mengetahui kesan menara hantu Asura. Berita Chu Feng mendaki menara hantu Asura terakhir kali sudah menyebar di World Spirit Guild, begitu banyak orang ingin secara pribadi melihat seperti apa karakter Chu Feng. "Tetua, dia memang bagian dari World Spirit Guild aku, jadi aku harap kamu dapat membantu aku." Setelah menilai Chu Feng, pria berwajah putih berjalan maju dan berkata kepada orang-orang dari Villa Bergengsi. "Ah, kamu terlalu sopan. Itu hanya memberi tempat ekstra. Tidak apa-apa." Harus dikatakan bahwa laki-laki berwajah putih itu memiliki sedikit wajah, karena setelah berbicara, kedua tetua dari Villa Bergengsi dengan cepat membiarkan Chu Feng masuk ke dalam kelompok World Spirit Guild. Segera setelah itu, di bawah tatapan kekaguman dan kecemburuan yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng mengikuti kelompok World Spirit Guild. Tidak perlu antri, tidak perlu ujian. Dia langsung melangkah ke Villa Bergengsi. Setelah memasuki Villa Bergengsi dan dengan pengaturan Gubo dan yang lainnya, Chu Feng bahkan punya istana mewah untuk dirinya tinggal. Di dalam istana, bahkan ada pelayan wanita cantik yang melayani di sana. Bisa dikatakan perawatan kelas atas untuk tamu penting. "Chu Feng, kebetulan sekali. Aku tidak akan pernah berpikir kamu akan datang ke tempatnya juga. Apakah kamu di sini untuk pertemuan pernikahan?" Saat Chu Feng beristirahat di istana, Gubo bertanya dengan kegembiraan yang memenuhi wajahnya. "Heh,
Aku baru saja datang ke sini secara kebetulan, dan kebetulan, aku mendengar bahwa villa bergengsi ini mengadakan pertemuan perkawinan atau semacamnya, dan karena keinginan aneh, aku datang ke sini untuk keaktifan. Tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan rallying dari villa bergengsi ini akan sangat besar, bisa memanggil begitu banyak orang di sini. Aku baru saja menemukan bahwa tampaknya ada beberapa orang dari provinsi dan kekuatan lain, tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan kamu datang. Chu Feng menghela nafas ketika berpura-pura tidak tahu apa-apa. Chu Feng, kamu harus tahu alasan mengapa villa bergengsi mengatur pertemuan pernikahan ini, kan? Tanya Gubo. Alasan? Bukankah ini kesempatan bagi Pia Lajang untuk menemukan istri yang cantik? Apa alasan lain bisa ada? Chu Feng terus berpura-pura bodoh. Melihat itu, Gubo pertama-tama mengirim pelayan wanita di istana pergi. Kemudian hanya setelah meletakkan formasi roh yang kedap suara, dia mendekati sisi Chu Feng dan berkata dengan suara rendah. Chu Feng, pikirkan baik-baik. Jika ini benar-benar hanya perkawinan sederhana, apakah itu dapat menarik begitu banyak generasi muda dari begitu banyak kekuatan ke tempat ini? Mungkinkah tidak ada keindahan di provinsi lain? Selain itu, bagi mereka yang dapat memasuki tempat ini, yang mana dari mereka yang tidak dapat menemukan istri? Setelah mendengar kata-katamu, itu memang benar. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini? Jangan membuatku tegang. Chu Feng erat bertanya dengan wajah kebingungan. Tanpa menyembunyikan kebenaran, di provinsi Qin ini, ada harta karun. Gunung Seribu Monster. Menurut rumor, bertahun-tahun yang lalu, Monster King muncul di dalam Thousand Monster Mountain. Monster King itu memiliki kekuatan yang kuat. Dengan mengangkat tangan atau kaki, puncak gunung bisa runtuh dan bumi bisa hancur. Dia memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Namun, dikatakan untuk manusia, semakin besar kemampuannya, semakin besar ambisinya. Tidak terkecuali Beast-Beast. Raja monster itu selalu ingin binatang mengerikan memerintah atas tanah ini, dan karena itu, tak terhindarkan, ada konflik dengan dinasti Jiang. Pertempuran itu benar-benar disebut, mengejutkan langit dan bumi, menyebabkan hantu dan dewa menangis. Dari rumor, Thousand Monster Mountain tahun itu sebenarnya memiliki area yang sangat luas. Alasan mengapa itu menyusut begitu jauh ke tahap saat ini adalah karena disebabkan oleh pertempuran antara Raja Monster dan Kaisar dinasti saat itu. Pada akhirnya, meskipun Kaisar yang mendapatkan kemenangan dalam pertempuran saat dia membunuh Raja Monster, dengan demikian menenangkan pemberontakan binatang buas, Kaisar juga terluka parah, dan setelah beberapa saat, dia meninggal. Sebelum dia pergi, dia memberi perintah untuk memperingatkan penggantinya, kekuatan lain di benua 9 provinsi bisa menjadi musuh bagi binatang buas di Gunung Seribu Monster, kekuatan lain di benua 9 provinsi bisa menjarah sumber daya di Thousand Monster Mountain, tetapi dinasti Jiang sama sekali tidak bisa memimpin untuk menyerang Thousand Monster Mountain. Mereka tidak bisa menjarah sumber daya di Thousand Monster Mountain, dan mereka tidak bisa melangkah ke Thousand Monster Mountain lagi. Ada banyak pendapat berbeda mengapa Kaisar lama dinasti Jiang memberikan peringatan kepada penggantinya sebelum dia pergi. Beberapa mengatakan bahwa Kaisar menghormati kekuatan pertempuran Monster King, dan merasa bahwa meskipun memiliki banyak ambisi, ia masih merupakan karakter tingkat atas. Meskipun dia secara pribadi mengakhiri kehidupan Raja Monster, dia tidak ingin penggantinya mengganggu kedamaian Gunung Seribu Monster. Beberapa orang juga merasa bahwa Kaisar menemukan rahasia Gunung Seribu Monster, dan karena tempat itu sangat mungkin merupakan lokasi yang tidak menyenangkan, dia tidak ingin penggantinya memasuki Gunung Seribu Monster lagi. Tapi tidak peduli apa alasannya karena, dinasti Jiang tidak lagi menyerang Gunung Seribu Monster, dan mereka bahkan tidak melangkah setengah langkah ke dalam Gunung Seribu Monster. Namun, itu masih bukan alasan penting. Alasan pentingnya adalah saat itu, Raja Monster menyerang sekolah yang tak terhitung jumlahnya dan merampok harta yang tidak sedikit. Saat ini, harta itu masih berada di Thousand Monster Mountain. Juga, dikabarkan bahwa alasan mengapa Monster King begitu kuat adalah karena ia menemukan peninggalan ahli budidaya bela diri di dalam Thousand Monster Mountain, dan di dalamnya, ia menerima kesempatan besar dan bahkan mendapat elit armamen. Meskipun Monster King sudah mati sekarang, elit armamen dan sumber daya yang dijarahnya tahun itu masih di Thousand Monster Mountain. Tempat di mana ia menemukan peluangnya sangat mungkin masih ada.